Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tujuan hidup itu? Untuk beribadah, menerima ketetapan Allah. Nah, dalam faktanya ketika kita beribadah itu tidak selalu terjemahnya enak, ada susahnya. Saat ini misalkan di tengah pandemi, ya, di sana sini ada dampaknya, maka dibutuhkan apa? Kesabaran dan kesyukuran untuk kemudian kita selalu bisa mencocokkan dengan maunya Allah, lalu di sana kita bisa memanai kebahagiaan. Jadi luruskan tujuan hidup. Bisa saja selama ini tujuan hidup yang salah itulah yang membuat kita susah. Salah satu yang membuat susahnya dan hidup dan itu karena salah tujuan adalah mengukur makna bahagia tadi itu. Jadi bahagia dalam hidupnya orang mukmin itu tidak berarti tidak ada kesusahan. Itu penting sekali. Jadi bahagianya kita itu tidak berarti seperti tanaman tadi itu. Dikelemi banyu, ya, airnya digenangkan, lalu semua dahan rantingnya dibiarkan tumbuh rempayak, buah-buahnya pun dibiarkan apa? Semuanya banyak tanpa dia kurangi. Apa yang terjadi? Wow, itu justru malah tidak ideal. Bahkan bisa cepat mati. Bahkan buahnya akan berjatuhan karena terlalu banyak digenangi air. Dan menjadi tidak indah dalam banyak halnya. Jadi hidup bahagia dalam penghambaan itu tidak berarti apa? Tidak ada kesusahan. Tapi susah dalam penghambaan itu adalah kebahagiaan. Paham? Susah dalam penghambaan itu sebuah kebahagiaan. Sebentar, dicerna dulu ya. Sabar itu susah. Untuk selalu syukur itu susah. Gitu kan? Iya. Kenapa? Karena kita terbiasa mengikuti jiwa yang selalu tidak ingin apa? Susah. Cobalah kalau kemudian kita pertebal keimanan, kita naikkan tauhid kita, kan begitu. Justru kalau kita ngilmui, semakin taat, semakin dekat, semakin tinggi, ujiannya tambah semakin berat. Nah, orang yang tinggi imannya, tinggi derajatnya, ketika diuji, ketika diminta sabar itu kuat. Ketika diminta syukur itu kuat. Itu bedanya. Jadi ada musibah, ada takdir buruk. Kalau menimpa orang yang soleh, betul-betul dia taat, paketannya apa? Ketenangan. Paketannya apa? Optimisme. Paketnya adalah keyakinan. Paketnya adalah ada dua kemudahan. Innamal usri yusron. Jadi wabasiris sabirin. Jadi orang itu pasti bisa bahagia dengan ilmunya itu. Tapi kalau ada orang dikasih musibah takdir buruk, ya, lalu yang terjadi adalah bingung, dia mencari solusi. Mungkin sementara waktu dia menyalahkan sana sini, dia protes sana sini, dia sedih, dia tidak bahagia, dia stres. Lalu kemudian dalam perenungannya dia sadar bahwa itu disebabkan karena maksiatnya, salahnya dirinya, dosanya di masa lalu. Lalu kemudian dia bisa tenang kembali. Ini semuanya bisa dicabut kalau dirinya lebih dekat sama Allah. Maka itu bisa menjadi sebuah kebahagiaan. Maka musibah takdir buruk itu Allah hadirkan karena dosa atau maksiat sebagai bentuk teguran. Tapi ujungnya apa? Sebuah kebahagiaan. Gitu loh. Dan jangan sampai yang takdir buruk musibah itu diundang karena apa? Azab. Karena keterlaluan kita diingatkan berulang-ulang, ya, tetap dalam kondisi maksiat kepada Allah sampai akhirnya ditetapkan sebagai hukuman. Karakternya kayak apa? Orang ini kedukun, orang ini putus asa, bisa bunuh diri, bisa depresi ke arah gila,
berarti Allah tidak menolong. Allah tidak memberikan bimbingan. Allah tidak memberikan petunjuk. Disebabkan kenapa? Karena dia dalam hukuman. Karena melampaui batas. Diingatkan berulang-ulang, tidak kunjung sadar kembali ke jalan Allah. Orang seperti ini bahkan dikatakan maisatan dongkan. Dia dalam kehidupan apa? Dongkan, sempit. Susahnya itu lebih berlipat-lipat. Jadi orang seperti ini justru malah mengalami apa? Kehidupan yang sempit. Padahal dunia luas. Kesana kemari dia terhimpit, kesana kemari buntu, kesana kemari tidak ada jalan keluar. Orang seperti inilah berpotensi bunuh diri, naudzubillah min dzalik, depresi dan seterusnya. Jadi cara untuk melepas kesusahan dan kemudian menjadi bahagia, salah satunya adalah dengan meluruskan tujuan hidup. Bisa jadi selama ini kita terjemahkan hidup adalah kaya. Bisa jadi selama ini tujuan hidup kita itu selalu bahagia. Itu tak mungkin. Itu sunatullah. Ya, kalau kita orang soleh pasti ada paket apa? Musibah, ada paket ujian. Nah, ini diluruskan. Tujuan hidup itu harus dibaca seperti itu. Ya, cuma bedanya Bapak Ibu, susahnya orang soleh itu tingginya derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.